Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 14 akan mempresentasikan tipe gaya belajar dan konsep metakognitif. Sebelumnya, perkenalkan, saya Siti Mutmainah, NIM 76, dan rekan saya Ella Wardaningrum, NIM 16. Pokok pembahasan, yang pertama, pengertian gaya belajar, yang kedua, metode atau tipe-tipe gaya belajar, yang ketiga, tahap-tahap perkembangan gaya belajar siswa, yang keempat, pengertian teori metakognitif, yang kelima, pentingnya metakognitif dalam pembelajaran, dan yang keenam, cara melatih metakognitif pada peserta didik. Pengertian gaya belajar. Gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh siswa dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal. Untuk yang selanjutnya adalah macam-macam gaya belajar. Gaya belajar sendiri yaitu kombinasi antara cara seseorang dalam menyerap pengetahuan dan cara mengatur serta mengolah informasi atau pengetahuan yang didapat. Secara umum, gaya belajar dibedakan dalam 3 kelompok besar. Yang pertama, gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Gaya belajar visual adalah gaya belajar dengan cara melihat, mengamati, memandang, dan sejenisnya. Kekuatan gaya belajar ini terletak pada indera penglihatan. Bagi orang yang memiliki gaya ini, mata adalah alat yang paling peka untuk menangkap setiap gejala atau stimulus rangsang belajar. Gaya belajar auditori adalah gaya belajar dengan cara mendengar. Individu dengan gaya belajar ini lebih dominan dalam menggunakan indera pendengaran untuk melakukan aktivitas belajar. Individu mudah belajar, mudah menangkap stimulus atau rangsangan apabila melalui alat indera pendengaran telinga. Individu dengan gaya belajar auditori memiliki kekuatan pada kemampuan untuk mendengar. Untuk yang selanjutnya adalah gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini merupakan gaya belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Maksudnya ialah belajar dengan mengutamakan indera, perasa, dan gerakan-gerakan fisik. Individu dengan gaya belajar ini lebih mudah menangkap pelajaran apabila bergerak, meraba, dan mengambil tindakan. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri gaya belajar. Yang pertama, ciri-ciri gaya belajar visual, yakni berbicara agak cepat, tidak mudah terganggu oleh keributan, mengingat yang dilihat daripada yang didengar. Yang kedua, ciri-ciri gaya belajar auditori. Saat bekerja, suka bicara pada diri sendiri dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Yang ketiga, ciri-ciri gaya belajar kinestetik. Tidak terlalu mudah terganggu pada situasi keributan. Belajar melalui manipulasi dan praktek, menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Yang selanjutnya adalah strategi gaya belajar. Yang pertama, strategi gaya belajar visual, menggunakan materi visual seperti gambar-gambar, diagram, dan peta. Baca buku-buku berilustrasi menggunakan multimedia, contohnya komputer dan video. Yang kedua, strategi gaya belajar auditori, gunakan musik untuk mengajarkan anak, diskusikan ide dengan anak secara verbal, dorong anak untuk membaca materi pembelajaran dengan keras. Yang ketiga, strategi gaya belajar kinestetik, jangan paksakan anak untuk belajar berjam-jam, ajar anak untuk belajar mengeksplorasi lingkungannya, izinkan anak untuk belajar sambil mendengarkan musik dan lain-lain. Selanjutnya adalah tahap-tahap perkembangan gaya belajar siswa. Yang pertama, tahapan anak-anak, yakni usia 6-11 tahun. Pada tahapan ini, siswa sudah dapat menilai mana guru yang lebih enak dalam mengajar. Bahkan, mereka telah menginginkan lingkungan atau suasana yang nyaman untuk belajar. Misalnya, nuansa kelas yang rapi dan bersih membuat mereka nyaman dan efektif untuk belajar, serta membuat mereka untuk selalu semangat untuk mengikuti pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, pada tahapan ini mereka terkadang mencari kesempatan menyimak dan mengikuti
pembicaraan orang dewasa yang ternyata dapat menambah wawasan dan membawa cakrawala berpikir. Untuk yang selanjutnya, tahapan remaja awal atau pada umur 12-15 tahun. Pada tahapan remaja awal, umumnya siswa sudah duduk pada sekolah menengah pertama atau SMP. Pada masa ini, siswa sudah mengalami perubahan-perubahan fisik sesuai yang dijelaskan Coghlan dan Thomson. Perkembangan fisik tersebut meliputi sistem saraf, otot-otot, kelenjar endokrin. Selain itu, siswa juga mengalami perubahan psikologis. Dalam diri siswa terkadang membawa unsur kestabilan siswa dalam menilai sesuatu tindakan verbal maupun nonverbal dari orang lain. Yang selanjutnya, tahap remaja madya pada umur 15-18 tahun. Pada masa ini, siswa masuk jenjang sekolah menengah atas atau SMA yang merupakan masa peralihan dari masa remaja menuju dewasa. Pada masa ini, siswa mulai menunjukkan sifat pemberontak. Selain itu, pada masa ini, prestasi siswa dalam akademik kurang baik karena mereka terbawa arus pergaulan yang kadangkala tidak mampu mereka saring mana yang baik dan mana yang buruk. Kenakalan siswa seperti ini meliputi membolos sekolah, tawuran, mengganggu teman, bahkan mulai berani menentang guru lebih terlihat pada siswa kelas 11. Bahkan pada masa ini, gaya belajar mereka pun terkesan amburadul dan tidak memiliki manajemen belajar yang baik. Untuk selanjutnya, tahapan remaja akhir, yakni pada umur 19-22 tahun. Pada masa ini, siswa sudah dewasa dan mandiri. Tepatnya pada bangku perkuliahan, mereka sudah berganti status menjadi mahasiswa. Pada perkembangan proses gaya belajar di mana remaja cenderung selalu terbuai dengan waktu. Remaja yang pada masa ini memiliki manajemen waktu yang buruk, sehingga gaya belajar yang dikembangkan cenderung salah karena masih dalam proses transisi antara program pembelajaran di SMA dengan program di perkuliahan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Ella Ordaningrum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metakognitif. Maksud dari kognitif itu tidak hanya sebatas berpikir, tetapi satu tingkat lebih tinggi dari berpikir, yaitu biasa kita sebut dengan thinking about thinking, yang artinya berpikir tentang proses berpikir itu tersendiri. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa metakognitif adalah sebuah kemampuan manusia untuk mengendalikan atau pemantauan pikiran, juga merupakan kemampuan peserta didik atau siswa dalam memonitor atau mengawasi, merencanakan, serta mengevaluasi sebuah proses pembelajaran. Jika teori metakognitif diterapkan, maka seorang siswa diharapkan bisa bersikap mandiri dalam ilmu yang dipelajarinya, bersikap jujur terhadap kemampuan masing-masing diri, baik kekurangan dan kelebihan yang dimiliki, dan juga berani mencoba hal-hal yang baru dan bisa menggali pengetahuan dan juga meningkatkan kemampuannya. Di sini juga pentingnya metakognitif dalam pembelajaran. Nah, yaitu pertama, mengembangkan suatu rencana kegiatan belajar. Juga memanfaatkan teknologi modern sebagai sumber belajar. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan berkenaan dengan kegiatan belajar. Yang keempat, memimpin dan berperan serta dalam diskusi dan pemecahan masalah kelompok. Yang kelima adalah menyusun suatu program belajar untuk konsep, keterampilan, dan ide-ide yang baru. Yang keenam adalah belajar dari dan memanfaatkan pengalaman orang-orang tertentu yang telah berhasil dalam bidang tertentu. Nah, jadi kita harus belajar
dari orang-orang yang sudah berhasil, sudah sukses. Kemudian, mengidentifikasi dan menggunakan pengalamannya sehari-hari sebagai sumber belajar. Dan yang terakhir adalah memahami faktor-faktor pendukung keberhasilan belajarnya. Kemudian, di sini ada cara melatih metakognitif pada peserta didik, yaitu pada tahap proses sadar belajar, yaitu meliputi proses untuk menetapkan tujuan belajar, mempertimbangkan sumber belajar yang akan dan dapat diakses. Contohnya seperti menggunakan buku teks, terus mencari buku di sumber perpustakaan, mengakses internet, terus kayak belajar di tempat sunyi, dan menentukan bagaimana kinerja terbaik siswa akan dievaluasi, mempertimbangkan tingkat motivasi belajar dan menentukan tingkat kesulitan belajar siswa. Kemudian ada tahap merencanakan belajar, meliputi proses memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas belajar dan merencanakan waktu belajar dalam bentuk jadwal, serta menentukan skala prioritas dalam belajar, mengorganisasikan materi pembelajaran, terus bisa mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk belajar dengan menggunakan berbagai strategi belajar. Contohnya itu outlining, mind mapping, speed reading, dan ada strategi belajar yang lainnya juga. Kemudian pada tahap monitoring dan refleksi belajar. Di sini meliputi proses refleksi, proses belajar, memantau proses belajar melalui pertanyaan dan tes diri, terus mengajukan pertanyaan, apakah materi ini bermakna atau bermanfaat bagi saya, dan yang lain-lain. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.